Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam belajar anak-anak. Budiana doakan kalian di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga bugar sehingga dapat mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kerajinan bahan lunak. Pastikan telah mempersiapkan alat tulis dan juga jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semangat selalu dalam belajar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran kerajinan bahan lunak, terdapat 4 kegiatan yang akan kita lakukan, di mana di tiap kegiatan diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat memahami apa itu prinsip kerajinan bahan lunak. Bagaimanakah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak? Kemudian bagaimanakah tahapan proses produksi? Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis juga karakteristik dari bahan lunak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa wilayah kerja. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan bahan lunak merupakan hasil produksi dari keterampilan tangan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian, wilayah kerja kerajinan bahan lunak adalah keterampilan teknik. Jadi, keterampilan tangan yang dimiliki oleh pengrajin juga dibarengi dengan keterampilan teknik yang mumpuni. Dan, kerajinan bahan lunak merupakan kerajinan yang bersifat kedaerahan atau tradisional. Nah, itu tadi kita telah mempelajari mengenai prinsip kerja dari kerajinan bahan lunak. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kebermanfaatan. Jadi, pada dasarnya kerajinan bahan lunak ini dapat dikategorikan berdasarkan manfaat-manfaatnya. Yang pertama, menambah keindahan, karena yang namanya kerajinan identik dengan untuk menambah keindahan. Yang kedua, kerajinan bahan lunak memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jadi, dia bersifat khas. Kemudian, manfaat selanjutnya menjadi persyaratan pemakaian. Misalnya, saat pagelaran wayang kulit, maka dibutuhkan pemakaian wayang kulit yang merupakan salah satu kerajinan bahan lunak. Kemudian yang keempat merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Contoh adalah kerajinan getah nyatu yang dibuat dalam bentuk kapal-kapal khas dari Kalimantan. Dan yang terakhir, bermanfaat sebagai bagian dari sebuah karya seni. Kita lanjutkan materinya anak-anak. Selanjutnya adalah mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jadi, bahan lunak dibagi menjadi 2 jenis. Bahan lunak alam, yang contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Bahan-bahan lunak alam ini berarti terbuat dari bahan-bahan yang telah tersedia di alam. Kemudian, jenis yang kedua adalah bahan lunak buatan. Contohnya adalah polymer clay, fiberglass, lilin parafin, gips, dan juga sabun. Kita lanjutkan dengan membahas mengenai jenis dan ciri bahan lunak alam. Bahan lunak alam pertama yang kita bahas adalah tanah liat. Tanah liat seperti yang telah kalian ketahui, dia bersifat sulit menyerap air, lengket bila basah, kemudian warnanya coklat beragam, ada coklat gelap, ada coklat terang. Dan tanah liat akan mudah hancur jika mengalami pembakaran.
Jadi setelah dibakar atau dipanaskan dan kering menjadi tembikar, maka dia akan mudah untuk pecah. Baik, kita lanjutkan dengan membahas contoh dari bahan lunak alam, yaitu kulit binatang dan tumbuhan. Umumnya, kulit binatang dan tumbuhan berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Bahan alami kulit binatang akan mudah rusak dan busuk jika tidak dikeringkan, jadi harus melalui proses pengeringan. Bahan alami kulit tumbuhan berbentuk serat alam dan bisa digunakan juga dalam kondisi kering. Jadi dua-duanya, kulit binatang maupun kulit tumbuhan, harus melalui proses pembersihan dan pengeringan lebih dahulu. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang selanjutnya, contoh bahan lunak alam adalah getah nyatu. Nah, kalau kalian lihat di gambar, itu adalah proses pemanenan getah nyatu. Jadi dari pohon kemudian disayat agar getahnya bisa keluar. Ini mungkin kalian semua juga pernah lihat di salah satu film animasi yang ada di TV swasta. Nah, getah nyatu ini sendiri warnanya putih dan sehingga memudahkan kerajinannya untuk diberi warna. Warna-warna yang digunakan pada kerajinan getah nyatu biasanya berasal dari pewarna alam. Nah, proses pembuatan kerajinannya, jika ingin dibentuk menjadi berbagai model, maka dia harus dipanaskan dahulu agar lunak dan elastis sehingga lebih mudah untuk dibentuk. Bahan lunak alam terakhir yang akan kita bahas adalah floor clay. Jadi clay yang terbuat dari tepung. Jadi floor clay ini tidak tahan air dan jika terkena air akan lebih mudah untuk rusak. Sifatnya lentur dan mudah dibentuk seperti tanah liat. Hanya saja ini berpori karena terbuat dari tepung. Nah, itu tadi 4 bahan alam. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri bahan lunak yang buatan. Contoh yang pertama adalah lilin. Lilin wujudnya padat. Saya yakin kalian semuanya sudah tahu, dan jika dalam kondisi panas dia akan meleleh atau mencair. Nah, pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaannya dilakukan saat lilinnya dipanaskan dan dalam kondisi cair. Selanjutnya, bahan buatan yang kita bahas adalah gips. Jadi, wujud bahan gips adalah bubuk dan bisa menjadi adonan kental jika dicampur dengan air. Adonannya akan mengeras jika didiamkan. Untuk mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaannya berbeda dengan lilin. Jika lilin diwarnai ketika dia dipanaskan dan belum dibentuk, tapi jika pada gips, kerajinannya harus jadi dulu baru proses pewarnaan. Nah, bahan selanjutnya yang kita bahas adalah sabun. Sabun wujudnya padat sehingga dapat langsung diukir oleh pembuat kerajinan. Jadi yang dibuat untuk kerajinan ini sabun padat ya, bukan sabun cair. Kemudian pewarnaannya dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan mempertahankan warna asli dari sabun tersebut atau bisa ditambahkan dengan bibit warna saat sabunnya berbentuk adonan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.